Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman. Nah, pada hari ini, pada pertemuan perdana kali ini, kita akan membahas bagaimana kita belajar tentang segmen pelanggan. Nah, kenapa topik ini penting ya? Karena dalam sebuah bisnis, kita itu tidak bisa melayani semua kita layani. Seperti itu tidak bisa. Kita harus mampu fokus kepada target segmen siapa saja yang benar-benar membutuhkan produk kita dan kira-kira siapa yang akan kita ya, layani pangsa pasarnya. eh Gini, coba ya kita bayangkan, misalnya nih kita menjual eh, produk minuman sehat. Kira-kira siapa sih yang akan membeli produk kita seperti itu? Apakah dia anak-anak atau dia orang dewasa yang sibuk atau mungkin lansia gitu? Atau mungkin justru orang kantoran, kopi ya. Sekarang banyak sekali kopi kemasan yang memudahkan para pekerja untuk ya tidak perlu menyeduh seperti itu, yang lebih praktis. Nah, di sini kita juga bisa memerlukan yang namanya segmentasi pasar. Artinya, segmentasi pasar itu kita harus mampu eh, membagi pasar yang lebih luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Kita klaster-klaster lagi berdasarkan kesamaan tertentu. Di mana di sini ada 4 cara umum ya yang akan kita mappingkan. Misalnya dari segi demografis, kita bisa mapping, kita bisa cluster berdasarkan usia atau targetnya berdasarkan jenis kelamin, atau kita cluster lagi menjadi target pekerjaannya. Kemudian diklasterkan lagi kira-kira produk kita untuk segmen pendapatan yang berapa. Kemudian yang kedua dari aspek segmentasi psikografis, di mana kita juga melihat target kita ini gaya hidupnya dia seperti apa, minatnya dia bagaimana, atau misalnya nilai-nilai yang mereka pegang itu dia seperti apa, gitu. Nah, misalnya kalau misalnya gaya hidup sehat, nah orang yang biasanya nge-gym, biasanya targetnya adalah minuman berprotein tinggi. Kita bisa lihat dari aspek psikografis. Kemudian kita juga mampu mensegmentasi berdasarkan perilaku, melihat kebiasaan berbelanja atau misalnya kesetiaan pada loyalitas pada merek tertentu. Itu juga kita bisa mappingkan, kita bisa clusterkan. Dan yang terakhir, kita bisa melihat berdasarkan dari segmentasi geografis. Kita bisa mampu melihat berdasarkan lokasi, misalnya kota besar atau dia pedesaan. Sekarang saya ingin eh, kalian bisa membayangkan ya contoh sederhana. Katakanlah misalnya kita membuat jasa les-lesan atau les private, di mana target pelanggan utama kita itu adalah siswa SMA yang membutuhkan persiapan ujian untuk masuk universitas atau untuk ujian tahap akhir. Kemudian ada pelanggan sekunder, dia bukan pelanggan utama. Mungkin mahasiswa yang ingin belajar tambahan atau siswa-siswa yang ingin belajar untuk pelajaran tambahan untuk mata pelajaran di sekolah. Itu juga bisa. Kemudian kita juga harus mampu memikirkan nih kalau seandainya kita membuka jasa les private, siapa yang nanti akan membayar gitu. Biasanya kan yang pasti orang tua ya, orang tua mereka. Jadi kita juga harus mampu membedakan antara target atau pengguna siswa dan yang membeli, yaitu orang tua. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa hal ini penting? Yang pertama, karena kita harus mampu bagaimana cara berkomunikasi kepada target pasar kita. Untuk siswa, kita harus tunjukkan bahwa belajar itu penting dan menyenangkan, tidak membosankan. Nah, sedangkan bagaimana kita harus mampu
mencapai target untuk orang tua, menyampaikan dengan bahasa yang sederhana untuk orang tua, karena kan orang tua ini sebagai pembeli, gitu. Nah, berarti kita harus mampu meyakinkan nih kepada mereka bahwa layanan kita itu berkualitas dan harganya masuk akal. Intinya ya, intinya dengan memahami segmen pelanggan, kita harus eh, bisa menentukan strategi yang lebih tepat. Misalnya pesan yang kita sampaikan, kemudian cara kita memasarkan produk, dan siapa saja yang akan kita prioritaskan. Jadi untuk tugas kecil buat kalian, coba pikirkan satu produk yang kalian sukai, kemudian kalian tentukan siapa nih segmen pelanggannya, siapa yang menggunakannya, siapa yang akan membayarnya, dan bagaimana caranya kalian bisa mampu mentargetkan mereka. Baik itu untuk apa ya, target marketnya seperti apa gitu, ide bisnisnya bagaimana. Nah, baik untuk pengantar segmentasi pelanggan hari ini, selanjutnya kita akan ke latihan, dan saya juga ingin menyampaikan, saya ingin share screen ya, di mana untuk pertemuan 14 hari ke depan, ini saya akan share screen. Ya udah, terlihat ya. Mengidentifikasi segmen pelanggan, di mana secara 14 minggu ke depan, target kita adalah yang pertama kita harus mampu mengidentifikasi masalah, kemudian mengidentifikasi pelanggan dan validasi kebutuhan, menghasilkan ide solusi, kemudian kita juga harus mampu membaca peluang, serta pemetaan kompetitor, mengembangkan prototipe, kemudian keenam, penilaian fasibilitas peluang dan pengukuran skala. Kemudian juga ada permodelan bisnis, strategi pemasaran penjualan, di mana pertemuan ke-9 kita harus mampu manajemen keuangan untuk profitabilitas, ini ada laporan keuangan ya. Kemudian kebutuhan tim dan talenta tiap-tiap eh, partner kerja kita, gitu. Kita nggak mungkin dong kita sendirian. Kemudian orientasinya itu skalanya dia bagaimana untuk bisnis kita, dan terakhir kita harus mampu mempresentasikan visibilitas ide usaha kita. Baiklah untuk pertemuan hari ini di sini dulu cukup sekian, dan silakan dibuka di e-learningnya ya, di modul Ignite. Jadi dipelajari, diselesaikan kuis-kuisnya. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam.